Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 5. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Daniel pasal 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Renungan hari ini berjudul Jas Merah. Jas merah adalah salah satu pernyataan Presiden Soekarno yang sering dikutip orang, yang kepanjangannya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Walaupun banyak orang mengutipnya kurang tepat dengan menyebut jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan ini beliau sampaikan dalam pidato kepresidenan tanggal 17 Agustus 1966 untuk mendorong kita terus belajar dari sejarah. Sebab masa kini tidak dapat dilepaskan dari masa lalu. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dan memberi kita pelajaran untuk hidup yang lebih baik. Raja Belsyazar termasuk orang yang mengabaikan sejarah. Ia tidak belajar dari pengalaman pendahulunya, Nebukadnezar, yang meninggikan diri lalu direndahkan oleh Tuhan, kemudian menyadari kesalahannya dan ia pun meninggikan Allah. Belsyazar mengadakan perjamuan besar-besaran dan menajiskan perkakas-perkakas bait suci Yerusalem yang dulu diambil Nebukadnezar sambil memuji-muji berhala-berhalanya. Tindakan itu menunjukkan tidak adanya rasa hormat kepada Allah Israel. Lalu sepotong tangan muncul dan menuliskan sesuatu di dinding istana raja yang kemudian dijelaskan oleh Daniel bahwa itu adalah penghakiman Allah yang akan mengakhiri kekuasaannya. Daniel mengecam Belsyazar yang gagal belajar dari kesalahan Nebukadnezar padahal ia mengetahuinya. Ternyata, sejarah juga dapat mengajarkan kita tentang jalan-jalan Allah. Dengan melihatnya bekerja di masa lalu, kita seharusnya belajar takut akan Dia dan menaatinya di masa kini. Berbagai pengalaman hidup di masa lalu seharusnya menolong kita menaati Tuhan di masa kini.
mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.